Itu awalnya temen lu datang ke rumah atau gimana? Lu lagi nyantai atau ketemunya? Ketemunya tuh dia datang ke rumah saya nawarin kerjaan kan. Kebetulan itu saya emang lagi butuh kerjaan. Dia bilang, "Ri, mau nggak kerja?" Dia bilang. "Kerja apa?" "Di laut." "Ya boleh lah," dia bilang. Jadi nggak ditanya gaji berapa atau ini berapa? Emang saya lagi butuh juga kan. Oh, lagi butuh ya. Kerjaan. Jadi kalau lu siap katanya, besok siang tuh ke Tanjung Priuk. Cuma berangkat sore, cuman kan prepare dulu kan, nyiapin alat-alat pancingnya, bikin bahan-bahan makanan buat stok di sana kan. Di tengah laut lah ya. Di Kalimantan itu. Singkat cerita si jaring ini nyangkut bang. Jadi nyangkut, bingung diambilnya. Nah, di pas si kaptennya ini otomatis suruh turun kan. Anak buahnya si kapten ini kan tanggung jawab semua dia kan, dia yang megang. Dia turun lah. Bis turun, tiba-tiba nggak balik lagi bang. Nah, biasanya sih kalau seandainya makan tumbal itu pendapatan jadi banyak tuh biasanya. Iya. Oh gitu. Kan kalau di bahasa dalam apa sih, kalau mancing gitu ya namanya along ya. Along itu hasil lah. Along. Iya, along. Jadi biasa kita 4 bulan, nah karena dia tadi pakai kayak pesugihan gitu, 2 bulan dia udah nyampe target, udah nyampe 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi, sebelumnya gue mengucapkan yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share gue. Dengan kalian subscribe, membuat saya tambah semangat untuk membuat video-video yang lain. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran salah satu sahabat gue yang pernah juga konten di Suara Misteri Channel. Dan kali ini dia mempunyai cerita yang lain, yang menceritakan saat dia sedang berlayar atau menjadi seorang pelaut. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman mistis apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Bang, gimana kabar? Sehat bang? Sehat. Gue ketemu lu, Ri. Udah lama gak ketemu lagi. Udah lama gak ketemu lagi. Nah, sekarang gimana? Kerjaan lancar? Kerjaan alhamdulillah lancar bang. Lancar. Keluarga sehat ya? Keluarga sehat semua. Anak sehat semua? Sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang penting itu aja deh. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Ya udah sih, oke langsung aja nih. Langsung aja bang ya. Langsung aja. Ini saya mau menceritakan pengalaman saya pas kerja saya di laut ya. Itu saya berlayarnya di daerah Kalimantan. Itu tahun berapa tuh Rik? Kalau saya itu tahun 2018 bang. Oh 18. 2018. Itu saya awal mula berangkat itu dari Tanjung Priuk. Kita berangkat dari Tanjung Priuk itu sore. Itu awalnya temen lu datang ke rumah atau gimana? Lu lagi nyantai atau ketemunya? Ketemunya tuh dia datang ke rumah saya nawarin kerjaan kan. Kebetulan itu saya emang lagi butuh kerjaan. Dia bilang, "Ri, mau nggak kerja?" Dia bilang. "Kerja apa?" "Di laut." "Ya boleh lah," dia bilang. Jadi nggak ditanya gaji berapa atau ini berapa? Emang saya lagi butuh juga kan. Oh lagi butuh ya? Kerjaan. Jadi kalau lu siap katanya, besok siang tuh ke Tanjung Priuk. Cuma berangkat sore, cuman kan prepare dulu kan, nyiapin alat-alat pancingnya, bikin bahan-bahan makanan buat stok di sana kan. Di tengah laut lah ya. Di Kalimantan itu.
Singkat cerita, kita jam sore itu berangkat kan ke Kalimantan tadi. Ke Tanjung Priok nih. Tanjung Priok ke Kalimantan. Kita perjalanan itu 1 minggu. Nah, perjalanan 1 minggu kebetulan kan saya belum pernah pengalaman kerja di laut, Bang. Nah, saya 3 hari 3 malam itu nggak bisa ngapa-ngapain. 3 hari 3 malam itu saya mabuk laut. Muntah, terus muntah lagi, terus istirahat, makan juga muntah, Bang. Oh, baru awal sih ya. Nah, udah sampai tujuan tuh di pertengahan laut. Nah, di situ saya udah mulai udah mulai stabil ya, badan saya udah bisa aktivitas. Nah, hari pertama kita langsung tuh berlayar, pasang jangkar kan, biasa pasang jangkar dulu buat alat-alat pancingnya, terus buat makanan itunya. Kita di situ kita mancing cumi, Bang. Mancing cumi. Nah, yang gue pernah tahu sih, Ri, kalau yang namanya kita mau pelaut jadi suka mancing cumi atau mancing ikan, kita dikasih duit dulu kan, Ri, buat modal gitu. Iya, itu di awal tadi itu pas di darat. Di mana, di Prioknya apa? Di Tanjung Priok. Kan harusnya cuma kita dapat 4 juta, cuma dikasih setengahnya, takutnya kita kabur atau gimana, Bang, karena namanya orang gak ada yang tahu. 2 juta dikasih. 2 juta dikasih. Itu plus buat modal itu juga, alat-alat pancingnya. Dari situ itu habis nggak 2 juta itu? Habis, Bang. Habis. Adalah cuma sisa-sisa buat beli rokok gitu, buat makan kita di sana. Beli umpannya juga dari duit itu? Dari duit itu juga, buat pancing. Kisaran lebih 900 lah. Terus sisanya saya transferin dulu kan ke kampung ya. Yang 500-nya kita buat pegangan tuh. Singkat cerita tadi kan kita udah nyampe tujuan, udah pasang jangkar, kita mulai mancing, Bang. Mulai start itu jam 4 sore. Biasa kan sama teman-teman itu saya satu kapal itu isinya 8 orang. Sama nakoda, sama kapten juga. Sama kapten, sama nakoda. Nah, mulai itu kita sebar, ada yang di belakang, ada yang di samping, ada yang di depan. Nah, kita mulai mancing tuh. Nah, awalnya sih kita biasa aja, namanya orang mancing kan, belum ada pikiran apa sih, kayak makhluk-makhluk halus kayak gitu, Bang. Nah, kita mancing, selang beberapa jam tuh, mulai maghrib tuh. Nah, maghrib saya kan posisi saya kan di belakang tuh, di paling belakang kapal. Buritan. Di Buritan. Saya mancing sendiri di situ. Nah, mancing sendiri di pojok kan saya ngelihat kan ada orang, Bang. Pikir saya kan sekarang saya sendiri juga kan, kalau kita agak dekatan bisa ngobrol kan. Nah, emang kan kasih jarak, Ri, biasanya nggak boleh deketan ngobrol gitu kalau mancing. Bukan, saya emang takut juga kan. Posisinya kan kita gelap kan malam tuh kan. Terus air laut juga ombaknya lumayan. Takutnya ada kenapa-napa, kalau deket teman kan kita bisa saling minta tolong. Nah, saya ke situ, saya tanya, Bang. Saya tanya lagi, satu kali lagi, Bang. Sendiri aja saya bilang kan. Diam aja, Bang, ya. Diam aja. Selang beberapa menit itu saya dipanggil lah sama teman saya, karena memang posisi saya itu saya lagi masak air. Ri katanya, tuh air lu mau matang nih, udah mendidih. Saya kesana kan, saya sambut, saya ke dapur ngambil air kan. Saya nanya sama si abang itu, ya namanya Bang ini, saya lupa namanya, Bang Bagol. Kan kita sebelum berangkat tadi kita 8 orang kan, Bang, ya? Iya, kenapa, Ri? Kok saya ngeliat ada orang 9 ya? Masa sih, dia bilang. Iya, Bang, di pojokan itu, di belakang. Mungkin lu salah lihat kali, Ri, dia bilang. Iya, Bang, nggak percaya, ayo ikut saya bilang. Nah, saya ajak tuh ke belakang kan. Bang Bagol, ya udah yuk. Mana orangnya? Tadi ada di sini, saya bilang. Lagi mancing juga, pakai baju putih, laki-laki. Udah kan saya bilang gini, Ri. Pas sebelum berangkat itu kan udah saya nasihatin, kalau lu mancing kan lu belum pengalaman, dia bilang kan. Kalau namanya kita di laut, jangan ngelamun. Iya. Karena saya kan baru ikut sekali ya, masih kepikiran yang di darat kan. Terus emang nggak betah juga kan.
Ya udah kamu sekarang fokusin aja kerja, katanya mancing, jangan pikiran. Oh ya udah bang, gue bilang makasih ya, saya bilang nasihatnya. Mancing lagi tuh saya kan. Nah mancing lagi, biasa bang, agak malam sedikit kita pasang jaring. Pasang jaring kan, pasang jaring. Nah biasa kalau misalkan kita mau masang jaring itu pakai lampu kan, nyolot ke kalinya itu, ke laut. Ke laut. Jaringnya gede. Jaringnya lumayan gede. Jaraknya dari kapal itu kan setengah-setengahnya lah. Nah kita pasang. Biasa kan udah terang, nah si cumi itu ngumpul bang. Biasanya kalau masang jaring itu jam berapa? Pokoknya semalam itu bisa 4 kali masang. 4 kali masang. Tapi 3 jam lah jaraknya. Nah ketika udah si cuminya itu udah ngumpul, lampu matiin kan. Singkat cerita si jaring ini nyangkut bang. Jadi nyangkut, bingung diambilnya. Nah di pas si kaptennya ini otomatis suruh turun kan. Anak buahnya si kapten ini kan tanggung jawab semua dia kan, dia yang megang. Dia turun lah. Bis turun, tiba-tiba nggak balik lagi bang. Astagfirullahaladzim. Iya. Itu posisi juga itu kita pas banget angin baratan. Nah ditambah angin, hujan kan. Badai sih enggak, cuman biasa cuaca laut kayak gitu kan. Nah habis itu dia nggak balik lagi. Kita senterin kan, kita pun nggak ada yang berani bang. Soalnya kan disitu tanggung jawab dia doang kan. Kita panggil ya orang. Itu orangnya nyebur sendirian apa berdua? Sendiri, cuman dia pakai pelampung, cuman nggak balik lagi. Posisi kan gelap, masih nggak ada aja bang. Oh dia sendirian di bawah tuh ya? Sendirian di bawah. Ya, kalau kayak gitu ditinggal apa ditungguin apa panggil tim SAR untuk manggil ini atau? Kalau untuk manggil tim SAR juga bingung bang. Posisi kita di tengah laut kan, jauh, susah. Hasil kita ngambil keputusan yang inilah. Jadi si jaringnya itu kita putus aja bang. Kita lepas gitu aja, kan masih ada cadangan. Oh gitu sistemnya, kita gunting, lepas. Oh nah, tinggal dong. Nah yang jadi kejanggalan ini teman kita kemana gitu kan. Kita manggil tim SAR juga nggak mungkin dia datang sini. Udah tuh kita normal lagi kan, pasang jaring lagi yang rusak, yang dilepas tadi dibuang, kita pasang yang baru. Pasang yang baru biasa, normal lagi, kita mancing lagi kan, mancing lagi terus kita terus mancing. Nah singkat cerita udah pagi nih bang. Nah kalau pagi kan kita biasa beres-beres, bersihin kapal-kapal dulu, kita sikat. Biasa setelah jam 8 kita istirahat tidur. Sebelum tidur kan kita makan dulu, habis makan ngerokok, istirahat tidur. Nah, bangun-bangun lagi kita ntar jam 4 sore bang. Jam 4 sore kita mulai aktivitas lagi. Nah kita mulai aktivitas lagi. Selang beberapa kemudian tuh maghrib kan. Nah maghrib, nah, saya tadi panggil si abang teman saya tadi, Bang Bagol. Bang, yang hilang tadi itu namanya si Rudi. Bang, itu si Rudi ada bang. Yang benar dia bilang. Masa sih dia bilang. Apa dia udah ini, mungkin dia semalam itu dia mungkin dia hanyut ke bawah ombak, mungkin baru nyampe dia mungkin. Yaudah kita tengokin dia bilang kan. Kita tengokin, nggak ada bang. Nggak ada. Padahal tadi lihat ada tuh dia tuh. Itu dia. Lagi diri apa lagi ngapain dia? Apalagi ikut mancing juga? Lagi berdiri dia. Oh. Sama pakai pakaian yang dia kenakan gitu. Mungkin saya pikir dia udah naik kapal kan. Pas saya ke situ lagi nggak ada bang. Berarti gentayangan dong si Rudi itu. Atau apa? Mungkin hantu gitu apa? Dia lagi pas ngeliat lagi itu mungkin dia lagi ke depan atau gimana? Emang kecil sih kapalnya sih ya. Jadi kecil ya. Jadi tahu kemana-mananya gitu ya. Nah, pas dari situ tuh kan gempar tuh. Nah ternyata ada di situ senior.
Dia baru jujur, baru cerita kan. Katanya hati-hati aja, saya cuma ngingetin di sini kan. Ini kapal kan punya ini, yang punya kan Cina. Dia sering makan tumbal. Oh gitu. Makanya di sini harus saling ingat aja gitu. Nah, biasanya sih kalau seandainya makan tumbal itu pendapatan jadi banyak tuh biasanya. Iya. Oh gitu. Kan kalau di bahasa dalam apa sih, kalau mancing gitu ya namanya along ya. Along itu hasil lah. Along. Iya, along. Jadi biasa kita 4 bulan, nah karena dia tadi pakai kayak pesugihan gitu, 2 bulan dia udah nyampe target, udah nyampe 4 bulan. Iya. Nah habis itu kan yaudah, kita udah dikasih peringatan, dikasih tahu kan sama yang seniornya tadi. Nah kita udahlah tuh biasa masing-masing mancing lagi, bubar lagi kan. Kita mancing terus sampai maghrib. Biasa kalau maghrib kita istirahat dulu kan, makan dulu kan, ngopi, yang mau sholat. Nah udah kelar istirahat, kita mulai aktivitas lagi bang. Apa sih, mancing lagi, masing-masing kan cari spot yang bagus. Cuma yang saya bingungin itu yang nampakin ke saya doang bang. Oh iya. Si Rudi ini? Iya, apa karena saya masih baru ya? Masih baru awal kan. Ketemu di mana lagi tuh sama si Rudi? Ketemu lagi dia bang. Pas ketemunya itu pas saya ke dapur. Saya ke dapur, dia kayak kedinginan bang di deket kompor, lagi duduk. Saya kaget kan bang. Lalu udah tahu kalau dia tuh hantu. Iya, saya udah tahu kan. Saya kaget. Saya langsung lari ke depan, manggilin si itu tadi siapa? Si Bagol. Bang, ini serius, saya bilang kan. Apa? Saya lihat si Bang Rudi itu, almarhum Bang Rudi lagi. Gimana nih bang? Di mana? Di dapur. Jangan bohong lu. Beneran bang, sumpah, saya bilang. Kayaknya kedinginan dia bro, mayatnya. Karena di kompor dia. Iya, di kompor. Kasihan bang. Coba kita samperin kan. Dan saya aneh lagi bang, pas udah nyampe nggak ada bang. Selalu nampakinnya ke saya. Nah gitu kan. Kan lu bilang tadi ada, sekarang nggak ada lagi. Gua halusinasi kali lo, ya kan? Apa mungkin saya itu ya halusinasi gitu kan bang? Karena saya juga lagi pikiran kemana-mana kan. Pikiran saya nggak betah juga, saya kan masih baru. Oh, emang semuanya kayak gitu Ri. Kalau masih baru itu ada rasa nggak betah kita di situ, karena kan beda kita. Itu kan saya sampai cerita ke itu, saya kan ke yang bawa kapalnya itu, nakodanya, saya bilang, bang bisa nggak? Saya bilang saya mau pulang, nggak betah. Yang pertama saya ingat kemana-mana, yang kedua ketemu si Rudi terus. Almarhum. Nggak bisa bang katanya, karena kita di sini udah sistem kontrak. Nggak mau ya kita sampai habis kontrak baru kita pulang, dia bilang. Nggak resiko, dia bilang. Di situ saya udah makin ini bang, makin kepikiran lah, makin nggak betah saya. Nggak karuan deh tuh dia. Nggak karuan. Udah katanya lu sana mancing lagi, dia bilang. Iya bang, bilang. Saya turun kan, saya mancing lagi biasa malam tuh. Mancing lagi. Biasa, udah setelah pas mancing, agak malaman dikit kita biasa masang jaring lagi. Masang jaring lagi. Biasa kayak yang tadi, jadi lampu kita nyalain. Setelah ikan udah pada ngumpul, kita turunin jaring, lampu dimatiin. Nah pas lagi itu kan sunyi tuh bang, ada suara bang. Ada suara apaan tuh? Suara tolong. Oh, di bawah lagi tuh, di bawah si kapal ini. Itu baru tahu tuh semua, baru percaya bang di situ. Apa ini? Apa si Rudi ini belum mati, dia bilang kan. Tapi kalau emang belum mati, pasti siang hari dia nggak ada gitu kan. Yang ngelihat si Eri. Nah, sedangkan si Eri pas kita dilihat nggak ada lagi, dia hilang.
Mungkin kata anak-anak juga mungkin udah gentayangan banget. Bisa jadi, Ri. Iya, maksudnya itu yang teriak tolong-tolong itu suara laki kan? Suara laki. Ya mungkin ya itu dia. Jadi si Rudi ini gentayangan. Iya. Tapi mayatnya belum temuin juga apa? Mayatnya belum temuin. Nah, singkat cerita udah kelar apa tadi? Udah kelar jaring kan? Nah si nakodanya tadi juga cerita lagi, dia bilang mungkin ini, dia bilang apa sih, makan tumbalnya yang punya bos ini, yang bos Cina tadi. Itu biasanya tuh kalau misalnya di setiap kapal itu yang pernah saya dengar juga, itu biasanya suka ditaruh kayak penunggu makhluk halus tuh, ya. Emang bener bang. Jadi si kapal itu menurut kepercayaan mereka dia ditaruh makhluk halus gede bang, kayak bentuk jin gitu, buat jagain itu kapal. Kalau menurut kepercayaan dia kan, kalau kita kan orang muslim ya, ini ya amalnya Allah aja kan, Subhanahu wa ta'ala gitu bang. Jadi si bosnya bilang emang ya itu kapal ada yang jaga jin gede ya. Tapi udah ada yang pernah ngelihat? Udah ada itunya tadi, nakodanya. Nakodanya ngelihat? Yang dekat sama bos nakodanya. Nampaknya. Nah waktu nakodanya ngelihat itu posisi di mana? Di depan, di haluan, apa di buritan, apa di mana, di diri gitu? Di atas dia, kayak ngangkang gitu duduknya sih, kayak jin. Di atas kapal itu? Di atas kapal ya. Serem juga kapal Ri ya? Iya bang. Astagfirullahaladzim. Saya juga kalau tau kayak gitu saya bilang nggak mau berangkat, cuman gimana lagi? Udah terlanjur kan? Udah terlanjur kayak gitu. Nah dari situlah si nakodanya apa sih ngasih masukan, ini buat pelajaran kita, dia bilang sekarang kita harus cari apa sih, masing-masing itu apa namanya, nyari keselamatan masing-masing. Dan untuk Luri, kata nasihatin saya juga, jangan kebanyakan ngelamun, udah kita jalanin aja, dia bilang. Ngeri juga tuh. Nah biasanya Ri, kalau seandainya ada yang meninggal itu di kapal itu, yang dilakukan sama nakoda itu diapain tuh mayatnya Ri biasanya gitu? Ini yang pengalaman yang senior-senior itu gitu bang, kalau misalkan kita lagi mancing, tiba-tiba teman kita sakit, nah, terus sakit, terus dia meninggal, otomatis si mayat ini nggak kita buang. Kalau kita buang kan diprosesnya lama pas di darat nanti sama polisi. Mau nggak mau kita masukin freezer bang. Oh taruh di freezer. Iya. Sampai kita habis berlayar itu. Dan kalau belayarnya masih lama, tetap taruh di freezer? Bisa kemungkinan kita ngontek teman-teman yang lain kan, kita banyak di situ. Kita kontekan, ada yang mau arah balik enggak? Kadang kan masih lama bang. Dan itu pun kadang kita jarang dititipin, pasti nanti jadi bahan pertanyaan di sana. Kita berangkat katanya, lu bawa 8 orang, dia jadi bawa 9 orang. Jadi otomatis ya gitu, udah ditaruh di freezer aja. Kira kita bisa 8 nih. Iya. Terus nyampe 7. Iya. Nah satu tanyain. Nah tuh Rudi temuin nggak kira-kira mayatnya? Kira-kira setelah berapa minggu atau berapa? Nggak ketemu. Jadi kita tinggal 7 orang. Nah tuh laporannya nanti pas sudah sampai pelabuhan gimana tuh? Kita kalau udah sampai pelabuhan kan, kalau misalkan keadaan kita udah lengkap nih 8, jadi udah langsung ngedarat aja gitu, nggak ada proses apapun. Nah, karena kita ada 7 orang, diproses dulu kita. Yang diproses itu nakodanya, dibawa ke kantor, interogasi. Terus emang makanya orang tahu takut hilang apa sih, mayatnya itu pasti kena duit lagi. Oh dikenakan denda. Iya. Hanya gitu. Ribet bang. Agak ribet ya kayak gitu ya. Ya mungkin si Rudi yang mayatnya nggak bisa temukan, mungkin dimakan sama ikan-ikan laut gitu ya. Bisa jadi ke bawah ombak kan. Ke bawah ombak, dan mungkin nanti ketemunya di mana, di mana gitu. Tapi suka ada laporan gitu, ini ada mayatnya, apakah dia salah satu anak buahnya atau gimana gitu. Enggak kan, kita benar-benar di tengah ya. Di tengah ya. Perairan Kalimantan ya. Kalimantan.
Memang sih kalau di perairan Kalimantan, saya akuin, wah di situ sumpah angker banget gitu loh. Karena juga kemarin narasumber saya juga yang pernah konten sama saya tentang hantu laut itu bener. Dia itu di perairan Kalimantan sampai dia itu nyebur tuh, dia nyebur karena dipanggil-panggil dan dia kenalan sama cewek gitu. Jadi karena ada badai, dia minggir dulu di suatu pulau kecil dan ternyata itu di situ ada rumah. Dan ternyata emang di situ pulau itu nggak berpenghuni, tapi dia lihat ada rumah perempuan gitu loh. Dia kenalan sama perempuan itu dan dia bilang sama temennya, tadi gue kenalan sama cewek mana? Tadi tuh di rumah itu. Di sini mah pulau nggak berpenghuni. Tuh. Di sini pulau itu nggak berpenghuni. Lu kenalan sama siapa? Sama cewek, katanya. Cakep, katanya. Wah, udah, jangan, katanya gitu. Jangan diterusin, karena takutnya itu adalah hantu laut, gitu. Iya, pokoknya pesan gue kalau seandainya lo ketemu lagi sama dia, lebih baik lo menghindar. Dan kebetulan kapal itu bersandarnya lama, Ri. Sekitar 2 hari atau 3 hari. Dan dia ketemu lagi tuh, Ri. Ketemu lagi dan diajak ke rumahnya. Dia di situ seperti biasa, ada bapak ibunya gitu. Seperti orang-orang biasa, Ri. Padahal di situ nggak berpenghuni. Jadi dia kayak masuk dimensi lain. Gitu. Akhirnya badai udah lewat, dia naik kapal lagi. Dan malam-malam waktu dia lagi mancing kayak lo begitu, dipanggil-panggil, suaranya persis suara cewek itu. Akhirnya dia nyebur itu disamperin itu pulau gitu. Tapi kebetulan temennya ngelihat nih, oh dia ini nyebur tuh situ, nyebur tuh, harus ditolongin. Kalau enggak dia bisa mati juga dia di tengah laut, kayak temennya si Ari ini. Jadi tumbal ya. Jadi tumbal loh. Kalau kerja di laut tuh ngeri, Bang. Makanya papa bilang, kalau orang tua bilang, selagi kita masih ada kerjaan di darat, gak usah lah ke laut. Oh gitu, pesan lu nih ya. Iya, pesan saya. Karena memang berat tuh ya. Iya berat. Kalau bisa jangan sampai yang nurun anak cucu lah. Iya. Beratnya kenapa sih, Ri, sebetulnya? Jadi itu awalnya juga saya, kalau misalkan kita di laut mungkin kayak kapal tanker mungkin oke lah. Oh, kapal-kapal gede, tanker, Pertamina atau itu kapal saya barang. Dibohongin calo juga kan itu dari teman Dibohongin calo lu emang dasar tukang bohong, calo. Dibohongnya diiming-imingin. Dapat duit besar nanti pas turun ya gitu. Kapal gede kita bisa, kapal tanker itu kan buat komunikasi ke keluarga bisa kan. Sinyal. Kalau kapal tekong itu kecil. Namanya kapal apa? Kapal tekong. Tekong namanya. Oh, kapal-kapal yang kecil-kecil itu dong, yang suka buat antar pulau ya. Lumayan gede sih, satu rumah lah gedenya. Masih itu mah kecil kalau di tengah laut. Makanya kapal-kapal itu dia nggak, kalau ada kapal tanker itu nggak ada yang berani deket. Karena ke banting ombaknya. Oh. Jadi kalau ada kapal gede menghindar. Jangan sampai Deket dia. Karena ombaknya ya, pusaran ombaknya gitu-gitu. Tetap balik. Tapi memang sih kalau di laut itu sumpah. Satu capek ya. Capek ya. Istirahat kurang gitu. Kalau bener dapat hasil nyari. Kalau saya. Emang lu kayak gimana lu hasilnya nggak sesuai yang lu inginkan? Nggak sesuai Bang. Pas saya ke darat kan ya, alhamdulillah juga itu sih nggak nyampe 4 bulan ya. Karena udah penuh kan, udah dapet. Pokoknya ada 4 freezer itu. Kalau kita udah penuh belum nyampe 4 bulan udah kita balik. Ya karena ada tumbal si Rudy ini, jadi dapatnya banyak, jadi cepat. Sekitar 2,5 bulan kali lo ya. Setengah dapat, kita ke darat. Hasil yang saya sedihin cuma nerima duit 300.000 Bang. 300.000 selama 2 bulan itu? Iya. Astagfirullahaladzim. Parah, janganlah kerja di itu kalau bisa. Kalau emang nggak ada lagi mau nyoba, coba aja buat pengalaman. Tuh,
kalau mau nyoba kerja di laut kayak Eri itu. Tapi emang rata-rata pada nggak mau lagi sih, Ri. Iya. Karena mungkin bukan faknya dia gitu kerja di situ. Karena kan orang laut kan orang-orang keras gitu loh, Ri. Mungkin jiwa kita nggak jiwa keras gitu. Jangan salah Bang, cuman kalau buat kayak orang-orang yang banyak masalah ya, buat nenangin pikiran itu bagus juga sih Bang. Oh gitu. Iya, jadi kita pikiran plong sana sini, air semua, air laut. Tenang pikirannya Tenang, gitu ya. Kan nggak boleh bengong juga, Iya Ri. juga di situ ya. Kan serba salah. Lu mau nyantai apa mau kerja kan begitu kan? Lu masa di situ mau bengong? Kan bengong Jadian lagi kejadian. Biasanya sih kejadiannya itu menyerupai kawan ya, Ri. Iya. Menyerupain kawan kita lihat kok ada kawan, dari kawan kita kok di situ gitu. Kadang kalau nggak dari kawan, dari mesin pipa itu Bang, mesin kapal itu. Mesin kapal itu kenapa tuh, Ri? Itu kan anginnya gede. Itu sering kejadian juga di situ. Biasanya kenapa tuh, Ri? Jadi kalau kita kan sering mancing kan di situ hangat juga. Awalnya sih kita biasa aja kan, karena ada yang ngehasut juga kan, yang makhluk halus tadi. Jadi kita ke bawah pengen di situ nyaman kita kesedot Bang. Oh kesedot. Iya. Oh. Itu bahaya juga itu. Mati dong. Mati. Kena putaran itu. Kalau mati di situ kita masih bisa ketahuan ini si mayatnya. Karena kan kebanyakan sih emang kepengen di situ, posisinya enak, tempatnya strategis, jadi hangat juga kan, kedinginan. Oh gitu. Strategis kan, dan panas sih ya, hangat gitu ya. Nyaman kita mancing. Ternyata membahayakan. Kalau kita ingat sih, misalkan nggak berpikirannya nggak ngelamun lah ya, mungkin enak aja. Cuma kan kita si makhluk halus tadi kadang ini kan ngeganggu. Dan biasanya sih ya kayak tadi itu tumbal ya, tumbal tuh. Makanya hati-hati juga sih kita kalau bekerja itu. Kadang-kadang kalau bos kita main pesugihan gitu, nyari tumbal, biasanya kalau nggak keluarganya anak buahnya ya, Ria. Anak buahnya yang dimakan. Kalau emang anak buahnya kena ya baru dia. Gimana Ri tadi? Kalau emang anak buahnya nggak ada yang kena, mungkin kena ke keluarganya bisa. Oh, dan memang kenyataannya setelah ada tumbal, penghasilan jadi banyak. Karena nggak dapat tumbal nih, kadang ada aja kendalanya, tadi kapal tuh kebakaran kapalnya. Jadi kan jadi bangkrut lah, nggak bangkrut sih, ngurangin kapal dia kan, beli lagi gitu. Oh kapal itu kebakaran. Iya, jadi kan kerugian. Kerugian jika nggak ada tumbal. Wah, ngeri juga ya. Makanya jangan jadi pelaut loh. Ya udah dari pesan terakhir dari ngomong. Pesan terakhir. Kalau yang tadi lo omongin tuh. Iya, kalau bisa sih jangan kerja di laut. Boleh kerja di laut kayak orang-orang berpendidikan Bang. Mohon maaf, maksudnya yang sekolah ya, kayak pelayaran itu bagus. Gajinya gede, kapalnya enak, nyaman. Apalagi kalau kerja di pesiaran. Bapak pesiar. Saya juga pengen kalau ada. Tuh. Kan kalau mohon maaf itu kan kapal terawat paling rendah gitu, bukannya rendahin. Kalau bisa sih kalau masih ada di darat, kerja di darat aja. Ya pun penghasilan 20.000, 50.000 kita ketemu keluarga Bang, enaknya itu. Memang kalau di laut itu ada yang namanya homesick. Homesick itu kayak kangen, rindu sama keluarga. Itu penyakitnya pelaut. Homesick namanya. Dan susahnya lagi kalau namanya di kapal tekong itu kita nggak ada sinyal kan, bete. Oh nggak ada sinyal? Nggak ada sinyal, hilang. HP ya udah HP itu aja. Makanya kalau sebelum melayar kadang kita download dulu video musik-musik apa gitu. Buat stok di tengah laut. Oh. Kalau kapal pesiar mah enak. Kapal pesiar fasilitas ya ada yang namanya hotel berjalan, floating hotel. Semuanya kolam berenang, fasilitas bar segala macam, listrik juga banyak ya kan. Apa aja ada sih. Apa aja ada. Ya udah Kiri. Terima kasih nih udah hadir lagi di Suara Misteri Channel. Pantengin terus Suara Misteri Channel yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.